Baik, rekan-rekan yang saya hormati, kembali lagi di bagian kedua ya, terkait dengan aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka ya. Nah, untuk kali ini di bagian kedua, bagaimana caranya untuk menyeting ya, agar Erapor itu terkoneksi dengan Dapodik gitu ya. Nah, rekan-rekan, di bagian pertama tadi saya sudah menginformasikan bagaimana cara menginstal Erapor itu sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana cara menghubungkan Erapor Kurikulum Merdeka dengan Dapodik itu sendiri gitu ya. Nah, rekan-rekan tentunya kalau sudah menginstal Erapor Kurikulum Merdeka, tentunya rekan-rekan akan masuk ke tampilan seperti ini ya. Kemudian silakan rekan-rekan masuk dulu. Silakan masuk dulu di sini menggunakan username dan password secara default ya. Secara default itu adalah administrator. Kemudian passwordnya juga adalah administrator ya. Nah, kita show password dulu ya. Nah, ini username-nya administrator, kemudian passwordnya administrator ya. Nah, kemudian silakan klik masuk. Nah, silakan rekan-rekan kalau memang di sekolahnya itu menggunakan kurikulum Merdeka, silakan rekan-rekan untuk mengisi form di sini gitu ya. Nah, POM laporan pengguna aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka. Jadi kalau rekan-rekan sekolahnya itu menggunakan Kurikulum Merdeka, baik itu di kelas 7, 8, atau 9, atau sekolah yang mana kelas 7-nya sudah menggunakan rapor Kurikulum Merdeka untuk SMP, kemudian di SD itu untuk kelas 5, kemudian di SMA atau SMK itu ada di kelas 10 gitu ya. Nah, silakan rekan-rekan untuk mengisi form laporan penggunaan aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka ini gitu ya. Nah, kalau tidak, rekan-rekan cukup klik saja. Misalkan tidak atau sudah pernah melapor gitu ya. Nah, kemudian rekan-rekan di sini akan muncul beberapa menu ya, dan kalau saya lihat ini menunya tidak jauh berbeda dengan yang ada di kurikulum 2013 gitu ya, atau K13. Nah, di sini tetapi di sini agak lebih simpel ya menunya itu. Dan tampilannya pun ini agak berbeda dengan kurikulum Merdeka yang kurikulum 2013 yang lalu gitu ya. Nah, setelah ini rekan-rekan silakan di sini rekan-rekan untuk menyeting ya, menyeting web service Dapodiknya ya. Karena kalau tidak disetting web service Dapodiknya, maka data yang akan kita ambil di sini itu tidak akan muncul gitu ya. Nah, maka kita perlu di sini untuk menyeting dulu agar si Erapor ini ya, Erapor Kurikulum Merdeka ini terhubung dengan Dapodik gitu ya. Nah, kita klik di sini web service Dapodik ya. Kemudian kita masuk ke aplikasi Dapodiknya ya. Kita masuk ke aplikasi Dapodik. Kemudian di sana ada pengaturan ya. Kita masuk ke pengaturan. Nah, masuk ke pengaturan. Lalu di sini ada web service ya, ini. Nah, ini web service. Jadi yang dikliknya itu adalah web service yang ini. Nah, silakan klik di sini web service. Dan di sini nanti akan kosong atau sudah pernah mengkoneksikan aplikasi lain selain Erapor. Misalnya di sini ada aplikasi PMP ya, pada waktu 2019 dulu. Nah, ini ada aplikasi PMP. Nah, kalau misalkan belum ada atau kosong, tinggal tambahkan saja ya. Nah, tinggal tambahkan saja. Nah, silakan di sini kasih nama ya. Misalnya di sini Erapor KM SMP misalnya ya.
e-rapor KM SMP atau e-rapor kurikulum merdeka. Ya. Kemudian di sini biarkan saja localhost karena aplikasi e-rapor kurikulum merdeka ini dipasang satu server dengan Dapodik gitu ya. Satu server dengan Dapodik. Berbeda lagi kalau misalkan nanti kasusnya kalau misalkan terpisah antara server Dapodik dengan server e-rapor. Itu lain lagi ceritanya, ini IP address-nya harus dirubah gitu ya. Jangan localhost. Tetapi misalnya 198.168.1.10 misalnya ya, atau 100. Itu silakan gitu ya. Nah, sedangkan di sini rekan-rekan itu menginstal e-rapor kurikulum merdeka itu satu server dengan Dapodik. Makanya di sini IP address-nya pakai localhost ya. Kemudian di sini ada key ya. Ada key di sini. Nah, ada key kunci ya. Ada kunci di sini. Silakan key ini copy dulu ya. Salin ya. Tokennya itu disalin. Kita Ctrl C saja disalin. Nah, kalau sudah disalin, silakan rekan-rekan klik simpan. Nah, klik simpan. Dan jangan lupa rekan-rekan ini nama aplikasinya harus diingat ya, bahwa nama aplikasinya di sini e-rapor KM SMP. Nah, setelah itu kita kembali ke aplikasi e-rapor KM. Nah, di sini di web service Dapodik, di sini kalau kita cek terlebih dahulu ya, di sini tes koneksinya. Nah, di sini gagal. Di sini gagal karena di sini belum sama ya antara nama koneksi, kemudian key-nya, kemudian NPSN-nya juga ini belum sama. Maka dari itu rekan-rekan silakan klik tombol edit ini ya. Silakan klik tombol edit ini. Kemudian di sini kita beri nama sesuai yang tadi kita namai di web service pada Dapodik. Di sini e-rapor KM. Nah, di sini e-rapor KM saya kopikan saja. Ya. Nah, saya kopikan di sini. Ini localhost dan ini key web service-nya. Ini ya, salin token lagi. Kita copy. Kemudian kita simpan di key web service. Nah, NPSN-nya silakan sesuaikan dengan NPSN sekolah masing-masing. Ya. Nah, misalkan di sini adalah NPS-nya ini. Nah, kita klik simpan perubahan, klik OK, dan sekarang kita tes. Apakah aplikasi ini sudah akan terhubung dengan Dapodik? Kita tes koneksi. Nah, koneksi ke Dapodik berhasil ini ya. Nah, sehingga kalau sudah koneksinya berhasil, rekan-rekan sekarang bisa ambil data Dapodik. Ya. Nah, ambil data Dapodik mulai dari data semester, ya, update data sekolah, data referensi mapel Dapodik, kemudian di sini ada data guru, data siswa, ya, dan sebagainya, ya. Oke, nah itu bagaimana cara untuk menghubungkan antara e-rapor KM dengan aplikasi Dapodik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.